Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jason dari tim KKN Nyalingga, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan mengenai kenapa sih kita butuh biopori. Nah, beberapa permasalahan yang sering terjadi pada pulau-pulau kecil, yaitu tenggelamnya pulau dan juga intrusi air laut. Penyebab utama dari kedua permasalahan tersebut adalah ekstraksi atau penggunaan air tanah yang berlebihan. Air tanah terdapat pada lapisan akuifer, yaitu sebuah lapisan di bawah tanah yang menampung air tanah yang telah terakumulasi selama ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Nah, jika terjadi pemakaian air tanah berlebihan, lapisan akuifer bisa menjadi kosong atau kopong, dan tekanannya pun turun. Lapisan akuifer yang kosong dapat menyebabkan tanah di atasnya itu runtuh. Runtuhnya lapisan tanah ini dapat menyebabkan tenggelamnya sebuah pulau. Lapisan akuifer yang kosong dan juga bertekanan rendah juga dapat menyebabkan intrusi air laut, yaitu masuknya air laut yang bertekanan lebih tinggi ke dalam lapisan akuifer, terutama ketika laut dalam kondisi pasang, kan tekanannya lagi tinggi tuh. Nah, masuknya air laut ke dalam lapisan akuifer akan bercampur dengan air tanah. Hal ini yang terkadang membuat air sumur tuh rasanya menjadi payau. Fenomena pada Perigi Brani kemungkinan besar terjadi karena fenomena ini. Berdasarkan persamaan yang dibangun oleh Gibbon dan Herzberg, setiap peningkatan ketinggian muka air tawar sebesar H akan memperdalam cadangan air tawar di bawahnya sebesar 40H. Begitu juga sebaliknya, setiap pendangkalan muka air tanah sebesar H akan menyebabkan cadangan air tanah di bawahnya berkurang 40H. Nah, gambarannya saja. Jika air sumur kita turun 1 meter, maka cadangan air di bawahnya itu udah berkurang 40 meter gitu. Nah, banyak banget bedanya kan. Nah, untuk menjaga pulau kita dari bahayanya intrusi air laut ataupun tenggelamnya pulau bahkan, sebaiknya kita menjaga ketersediaan air tanah kita. Salah satu caranya yaitu dengan pembuatan biopori. Biopori akan membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah dengan lebih maksimal sebelum air hujan itu kembali lagi ke lautan. Lubang resapan biopori merupakan lubang silindris yang diisi dengan sampah organik, yang kemudian akan memicu aktivitas organisme seperti cacing ataupun akar tanaman di sekitarnya. Jalur atau terowongan yang dibentuk cacing ataupun akar tanaman tersebut akan membantu penyerapan air ke dalam tanah. Pembuatan biopori sangatlah mudah dan tidak memakan banyak biaya. Biopori dapat dibuat di lahan depan atau belakang rumah, di sekeliling pohon ataupun lahan kosong lainnya. Setelah ini, saya akan mengajak saudara-saudari sekalian untuk menyaksikan tata cara pembuatan biopori. Untuk pembuatan biopori, alat dan bahan yang pertama yaitu bor tanah. Nah, kemudian ada semen dan sendok semen. Terus pipa 4 inci yang telah dibor. Ini. Terus ada juga penutup pipa beserta ikatan. Terus ada air untuk mengaduk semen dan air untuk membasahi tanah. Dan ini sampah organik untuk diisi ke lubang biopori nanti. Nah, langkah pertama yaitu kita menentukan lokasi yang akan dibuat biopori. Nah, saya akan menggunakan lokasi di sini. Setelah menentukan lokasi, kita ambil air. Nah, kita basahkan dulu tanah tersebut supaya gampang dibor nanti. Kemudian tunggu air menyerap. Nah, setelah air menyerap, kita bor dengan cara memutar perlahan, terus dikeluarin tanahnya. Ini kita bor sampai kedalaman setengah sampai 1 meter. Nah, tergantung tempatnya. Dengan catatannya jangan sampai ketemu muka air tanah.
semakin dalam semakin bagus ya. Nah, langkah berikutnya yaitu kita buat adukan semen. Supaya lebih hemat bisa digunakan campuran pasir juga. Nah, setelah adukan semen jadi, kita tanamkan pipa pada bagian atas lubang tadi. Nah, setelah itu kita berikan campuran semen nih pada bagian samping pipa, tetapi jangan sampai bagian atasnya, karena nanti biar tutupnya bisa dibuka tutup. Setelah sekeliling pipa telah diberi semen, nah kita tunggu sampai mengering. Setelah semennya mengering, kita masukkan sampah organik ke dalam pipa tersebut. Nah, setelah itu kita tutup dengan penutup pipa yang telah dilubangin tadi. Nah, pastikan ada pengaitnya supaya nanti pas mau pemeliharaan gampang untuk dibuka tutup. Nah, setelah lubang ditutup, kita rapikan kembali sekeliling pipa dengan tanah yang telah kita gali tadi. Pastikan tanah di sekeliling sedikit lebih tinggi daripada penutup pipa supaya air bisa mengalir masuk. Tetapi jangan sampai pasir-pasir menutupi penutup pipa tersebut. Selamat, biopori Anda sudah jadi. Nah, jangan lupa sesekali dilakukan pemeliharaan dengan mengganti isi lubang tersebut dengan sampah organik yang baru. Sekian videonya, terima kasih.